penting. Karena apa? Awal dari karakter nanti akan nilai-nilai kebajikan itu akan terbentuk. Maka dalam pembentukan karakter anak itu faktor utama yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana kita beretika dimanapun. Karena ada pepatah desa mau setara, negara mau apa, di setiap tempat mesti punya aturan, ya, ada ketentuan, ada kesepakatan, itu yang harus kita ikuti. Berarti disitulah kita akan beretika di masyarakat. Mungkin ada beberapa yang perlu ditanyakan untuk bisa sebelumnya ini Bapak untuk penjelasan saya juga seperti itu selama ini sudah menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah. Kira-kira Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang di dalamnya terdapat etika dan juga moral itu seperti apa? Berdasarkan pengetahuan saya ini bahwa dalam penyelesaian kasus etika dan moral itu ada beberapa yang perlu kita identifikasi. Karena yang namanya etika itu akan dilakukan di setiap tempat. Bisa saja itu antara individu dengan masyarakat. Karena individu kan hidup di masyarakat. Sehingga bagaimana individu itu bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat tersebut. Maka bagaimana kita harus beretika di masyarakat. Lalu untuk yang kedua itu adalah rasa adil dan kasihan. Dalam kasus etika, dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan, kita mengatakan harus dituntut antara keadilan dan rasa kasihan. Ini yang menjadi beberapa topik pertimbangan juga. Lalu identifikasi yang ketiga, ini adalah tentang kebenaran dan rasa kasihan juga. Atau kebenaran dan salah kasus etika ini dibenarkan atau disalahkan. Karena bisa saja etika ini menjadi benar di satu tempat, tetapi menjadi tidak benar di tempat lain. Itu dari identifikasi. Jika dalam penyelesaian kasus kita harus punya identifikasi dulu. Kasusnya yang mana dulu untuk diselesaikan. Nah, monggo nanti siapa saya kurang nanti kan bisa share dengan yang lain, bisa browsing biar menambah wawasan tentang identifikasi etika. Yang seperti Bapak sampaikan merupakan etika itu modal kita dalam berkehidupan di masyarakat. Kemudian ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang akan dibuat sekolah dari apa yang Bapak sampaikan itu memang sudah memenuhi salah satu dari panduan dalam penyelesaian permasalahan dari 9 panduan yang panduan sudah memenuhi itu di salah satunya yaitu dari benar dan benar. Jadi berkaitan dengan dilema etika J sendiri. Kemudian pertanyaan Bapak yang J, bagaimana sekiranya di dalam kasus tersebut nantinya memenuhi dua prinsip yang sama-sama dari kepentingan yang nilai-nilai kebajikannya pun sama-sama, dua permasalahan yang sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan. Oke, ini dilema etika itu kan dalam penyelesaian itu memang ada beberapa kasus antara benar dan benar. Maka bagaimana kita mencari solusi yang benar di antara dua kebenaran. Sedangkan untuk yang satu kasus adalah antara benar yang salah. Jelas secara otomatis yang kita ambil pedoman adalah yang benar itu tadi. Sedangkan untuk apa ya? Pengambilan keputusan-keputusan itu kan kita juga harus menggunakan beberapa alur, beberapa cara ya. Dengan cara yaitu kita harus mengenali dulu siapa-siapa yang terlibat di antara kasus-kasus etika itu. Karena yang terjadi etikanya itu benar atau salah betul kan mesti kan ada interaksi antara dua personal. Karena yang personal kan belum bisa kita lihat etikanya benar atau salah. Maka kita yang pertama harus mengenali siapa saja yang terlibat. Nah, kalau sudah mengenali siapa yang terlibat, kita menganalisis dari mereka-mereka yang terlibat itu siapa yang benar dalam beretika, siapa yang salah tentang beretika. Ini juga harus kita gali kita untuk menentukan kebijakan. Lalu terus berikutnya mengumpulkan fakta yang relevan dari kasus-kasus terjadinya etika. Faktanya yang terjadi maksudnya apa? Karena dalam kita menilai atau menyelesaikan kasus
etika itu kita tidak boleh hanya mengambil dari satu sumber. Kita harus benar-benar mencari fakta yang terjadi seperti apa. Karena bisa dikatakan orang itu di sana kelihatan baik, tapi kadang kenyataannya seperti apa, gitu. Atau di sana kok dia tidak beretika, tapi kalau dengan saya kalau etikanya baik, maka kita harus cari fakta-fakta yang lain. Itu, nah setelah ditemukan fakta, maka siapa-siapa yang terlibat dengan adanya kasus etika maupun kebijakan moral itu kita kumpulkan, kita ajak berkomunikasi sehingga terjadi komunikasi dua arah, kita selesaikan kasus yang terjadi sebenarnya apa, faktanya seperti apa, terus tindak lanjutnya agar etika ini bisa kita kelola dengan baik sebaiknya harus seperti apa. Disitulah mungkin nanti dengan adanya komunikasi dua arah sehingga akan meningkatkan apa ya istilahnya faktor etika dalam kita bergaul, berkomunikasi dan sebagainya. Artinya Bapak kepala sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan itu nanti berdasarkan data-data untuk mencari kebenaran dan sebagainya, kemudian bagaimana analisis ya dan dilakukan tindak lanjut. Kemudian Bapak terkait dengan kasus tersebut, kira-kira langkah atau prosedur yang akan Anda lakukan itu seperti apa, Bapak? Untuk beberapa prosedur, yang pertama kita harus menganalisa kasus yang terjadi. Jadi yang terjadi itu kita analisis kok terjadi etika yang menyimpang itu kenapa? Ada masalah apa? Pasti ada masalah karena terjadi terjadi perilaku atau tingkah laku etika yang kurang benar. Jadi di sini ada sesuatu yang salah atau kurang benar, entah dari personal, entah itu dari lingkungan, entah itu dari situasi maupun dari kondisi. Nah, selanjutnya setelah kita menganalisa kasus-kasus etika itu, kita mengadakan pertemuan berkoordinasi dengan mereka-mereka yang terlibat. Dari kita kumpulkan, setelah kita identifikasi, kita analisis masalahnya, terus lalu kita kumpulkan, kita koordinasi di antara mereka yang terlibat. Nah, disitulah tadi saya sampaikan terjadi komunikasi dua arah sehingga kita bisa mendapatkan suatu deskripsi apa sebenarnya yang terjadi. Lalu kita analisis yang terjadi itu benar atau salah. Nek benar kita harus bagaimana? Nek salah tindak lanjutnya seperti apa? Nah, kalau benar berarti itu bisa kita gunakan pedoman beretika berikutnya. Kalau salahnya di mana, kita analisis bagaimana agar besok tidak terjadi kesalahan yang sama. Terus untuk yang terakhir, barulah kita ambil keputusan dengan dasar yaitu kebijakan-kebijakan maupun rasa kemanusiaan, di mana semua berpedoman pada perilaku dan perilaku atau etika dengan bijak, sehingga kita dalam berkomunikasi bergaul dengan masyarakat dengan pejabat ini tidak terjadi degradasi moral sehingga etika tetap terjaga. Itu yang kita harapkan ke depan seperti itu. Dari langkah-langkah tersebut pengambilan keputusan yang sudah kalian lakukan dan menganalisis, kemudian mencari latar belakang yang menyebabkan permasalahan itu terjadi, kemudian melakukan koordinasi komunikasi dua arah dan baru mencapai keputusan untuk mencapai kata dari situ cukup membuat saya menjadi pandangan saya bahwa pengambilan keputusan panjenengan itu juga berpedoman pada nilai-nilai kemanusiaan. Artinya pengambilan keputusan yang sudah kalian lakukan sudah berbasis pada nilai kemanusiaan. Karena menjauh intinya kan etika itu kan sangat erat dengan yang namanya kemanusiaan. Kalau kita ingin memanusiakan manusia, maka kita harus beretika, kan itu kata kuncinya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya akan dilakukan oleh rekan. Mungkin ada pertanyaan yang lain, insya Allah bisa saya
jawab, kalau tidak ya seperti tadi sampaikan nanti bisa sharing dengan teman sejawat atau teman yang lain atau narasumber yang terkait. Intinya kan itu nanti dapat sumber informasi yang benar-benar dapat dipercaya, dapat dikembangkan untuk menjadikan gunakan pedoman untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama bagaimana kita beretika. Gitu. Baik, lanjutkan dari untuk tadi Pak. Ya. Dari yang sudah jenengan tadi jelaskan mengenai dari pengambilan keputusan, penanganan masalah, dari yang sudah Pak Dana lakukan selaku kepala sekolah di sini, itu dalam mengambil keputusan kira-kira yang dianggap paling efektif itu seperti apa? Yang kalau paling efektif yaitu komunikasi dua arah dari mereka-mereka yang terlibat. Karena kasus etika itu mesti ada yang terlibat entah personal maupun dua personal atau dalam kelompok. Nah, orang-orang yang terlibat di kasus etika itu kita kumpulkan, kita ajak komunikasi berbicara dua arah. Apa yang terjadi, kita analisis bareng-bareng. Yang terjadi atau apa yang kita lakukan itu berdasarkan etika secara umum sudah benar atau belum. Ya, nah, benar, ayo kita tingkatkan. Tapi kalau belum benarnya di mana, mari kita cari kebenaran. Sehingga dengan komunikasi dua arah ini saya kira akan lebih efektif, sehingga nanti akan terjadi suatu kesepakatan dalam personal, dua personal maupun kelompok untuk saling sepakat mari kita jaga etika baik dari segi komunikasi, segi perbuatan, segi tingkah laku atau apapun. Sehingga di sini etika itu benar-benar menjadi fondasi yang kuat dalam kita berkomunikasi dan menjalin relasi atau yang lainnya. Bagaimana jadi dari yang sudah dijelaskan Pak jadi dalam misalnya mengambil apa yang dianggap secara efektif, berarti istilahnya itu kita tidak misalnya dari sudut pandang saya saja misalnya, ya. Jadi sudut pandang secara umum bersama objektif. Jadi nanti dirasa nanti pengambilan keputusan bisa diterima bersama, bisa diterima Oke. bersama, bisa kita tindak lanjuti bersama dengan harapan jangan sampai nanti ke belakangnya terjadi lagi kasus-kasus etika yang sama kan. Ya, betul. Oke. Lanjut ke berikutnya Pak. Ini untuk dalam tadi sudah mengambil yang paling efektif itu kira-kira Pak dalam tantangan pengambilan keputusan itu yang Bapak dan rasakan tantangannya seperti apa? Sebenarnya yang namanya pengambilan keputusan itu akan lebih mudah, lebih banyak tantangan pada implementasinya. Ya, kadang sudah mereka yang terlibat kasus kita kumpulkan, kita ajak musyawarah, berbicara dua arah, terus di situ terbentuklah suatu kesepakatan keputusan apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang namanya manusia itu kan manusiawi. Kadang masih ada saja yang tidak taat kepada keputusan yang kita ambil di dalam forum. Mungkin Pak kita laksanakan, tetapi setelah keluar dari forum ada lagi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika atau bertentangan dengan keputusan yang kita ambil. Itu kan tantangan yang sering terjadi dan itu manusiawi kan, yang namanya orang banyak. Kalau saya bisa berbicara bahwa kalau zaman dulu mungkin satu orang itu satu karakter, tapi dengan dunia yang maju seperti ini serba digital itu yang kompleks, itu bisa sekarang satu orang itu lebih dari satu karakter. Pagi tempe, sore dele, besok tahu. Karena apa? Pengaruh lingkungan yang sangat global, sangat kompleks, sehingga pendirian seseorang itu akan sering mudah berubah, terpengaruh oleh lingkungannya, gitu loh. Maka kendala yang salah itu benar. Ketaatan kita dalam implementasi kesepakatan itu mari kita jalankan keputusannya itu ayo kalau berbuat baik seperti ini ya kita lakukan. Tapi ya itu tadi yang namanya manusiawi yang mesti ada saja yang tidak taat tentang keputusan. Sudah diputuskan seperti ini, oke, beberapa hari berikutnya ya ada lagi yang melanggar etika lagi. Itu kasus sederhana saja. Sebagai contoh dalam dunia pendidikan, kasus etika itu adalah tentang disiplin. Katakanlah datang aturan datang jam 7 sepakat itu kan etika jam 7 harus sesuatu. Tapi kan juga karena sesuatu kan manusia ada saja yang datang mesti jam 7 lebih. Ini kan juga sebenarnya kasus etika kan.
Itu diantara. Jadi tantangannya lebih pada implementasi. Pengambilan keputusan itu paling mudah. Tapi bagi penerapan, bagaimana implementasi yang secara berkelanjutan ini kan ya. Gitu. Jadi yang namanya meraih itu mudah, tapi mempertahankan itulah yang susah. Gitu. Oke. Ini lebih dibutuhkan komitmen bersama untuk menuju arah yang lebih baik. Menjadi lebih baik, dan kalau sudah kita ada komitmen itu ya harus kita pegang. Maka kita harus bisa memproteksi diri, jangan hanya bisa memproteksi orang lain, tapi harus bisa memproteksi diri. Supaya saya itu etika saya baik, saya harus seperti ini. Jangan hanya mudah menilai etika orang lain, tetapi etika pribadinya malah menjadi sorotan orang lain juga. Gitu Pak. Terima kasih untuk yang berikut Pak. Ini untuk dalam penyelesaian kasus di lingkungan kita ini biasanya Pak kita selalu sebagai dalam menyelesaikan masalah langsung diangkat atau mungkin nunggu beberapa waktu dulu dalam menyelesaikan beberapa kasus yang sudah Pak alami misalkan. Oke, nah tentang penyelesaian kasus etika ini bisa kita lakukan dengan beberapa cara ya, tergantung konteksnya, tergantung juga kasusnya. Ada yang mungkin bisa kita lakukan saat itu. Sebagai contoh, misalnya kita menemui beberapa guru datang terlambat, langsung kita ajak ngobrol dalam kasus saya tidak kita optimal, tapi kita ajak ngobrol. Tolong bisa tidak. Nah ini kan penyelesaian kasus langsung dari hati ke hati. Ini maka melihat tergantung kasusnya saja. Tetapi ada juga yang harus kita selesaikan pada tahap berikutnya, karena saya mungkin butuh data, butuh analisa sebenarnya apa yang terjadi. Gitu. Kok sampai katakanlah kalau tadi langsung personal langsung bertempat, tetapi secara organisatoris mungkin kita butuh waktu khusus untuk penyelesaian. Kenapa kok sekarang banyak katakanlah siswa yang terlambat? Gitu. Mungkin kalau saya di depan menghadapi terlambat, langsung kita seringkan kita punya aturan itu kan batasan etika, masuk jam 7 kok seseorang telat. Tetapi suatu saat masa itu kan kompleks loh, masih saja ada yang telat. Nah, ini maka kita butuh waktu, maka perlu diagendakan. Kita agendakan kapan kita adakan pertemuan, bagaimana untuk menyelesaikan kasus etika tentang disiplin tersebut dengan melibatkan istilahnya apa ya, teman-teman atau orang-orang yang bersangkutan atau berkepentingan. Sehingga bisa dikatakan waktu insiden bisa diselesaikan langsung, bisa dengan cara diagendakan. Tetapi saya kira juga tidak perlu dijadwalkan secara rutin setiap bulan sekali, harus kan tidak, karena yang namanya etika itu kapan terjadi kan juga insidental. Iya. Oke. Baik Pak, terima kasih untuk sudah menjawab pertanyaan dari saya. Untuk pertanyaan berikutnya kepada Pak Hamdan, bisa masuk. Saya masih ada yang lain yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Ini saya akan mulai dari pertanyaan dari ini, kemudian Pak Heru. Saya ada sedikit pertanyaan Pak. Ini tadi dari buku sampai Pak Heru ada beberapa yang sudah jelas. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan, ada beberapa pertanyaan dari saya yang istilahnya ingin cari tahu juga dari kasus-kasus etika tersebut, kira-kira dari Pak Dana di SMK Ganesha Tama ini faktor-faktor apa atau mungkin dari siapa yang bisa mempermudah atau membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus etika di SMK tersebut? Oke, terima kasih. Ini ya, yang namanya faktor yang sangat berpengaruh dalam etika itu sebenarnya adalah kesadaran personal. Kalau masing-masing personal sadar akan etika, kasus etika itu tidak ada. Yang pelanggaran etika itu akan terjadi apabila ada salah satu personal itu yang melanggar etika, maka kasus etika akan terus saling bermunculan. Maka faktor yang pertama itu adalah kesadaran personal, kesadaran pribadi kita masing-masing, bagaimana kita menjaga etika diri kita, baik dalam bergaul, dalam berkomunikasi, dalam bersikap, dalam bekerja, dalam apapun lah. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan di depan, negara
contoh di Somo, contoh setiap tempat punya aturan, maka kita istilahnya harus bisa menyesuaikan. Kalau bahasa Jawanya istilahnya pantapan. Di mana saya berada, bagaimana saya harus bersikap. Kalau kita semua bisa menjaga itu, insya Allah nanti masalah kasus etika itu bisa kita tekan. Maka dasarnya, pokoknya, acuannya adalah kesadaran personal bagaimana kita mempunyai etika yang baik. Nah, kalau kita sudah beretika yang baik, berharapannya nanti bisa mempengaruhi teman-teman untuk beretika yang baik. Karena kan sesuatu itu akan kembali kepada kita. Kalau kita berbuat baik, maka kita juga akan mendapatkan balasan yang baik. Tapi kalau kita berbuat melanggar etika, mungkin orang juga akan melanggar etika kepada kita. Nah, untuk faktor-faktor ini, sekali lagi penekannya adalah yang pertama adalah kesadaran personal, lalu kesadaran dalam organisasi. Karena dalam kesadaran organisasi itu harus punya rasa saling menghormati, saling menghargai. Gitu. Kalau kita secara pribadi ketikanya sudah baik, kita bisa menghargai orang lain, kita bisa menghormati orang lain, insya Allah nanti pengembangan faktor kita itu juga akan lebih baik. Karena kita apa yang kita lakukan kan juga akan sangat berpengaruh pada yang lain. Mungkin itu ada yang ada ya. Kemudian ini mungkin bisa dikatakan pertanyaan yang agak semua bisa dari Pak Heru dan saya. Dari pengalaman dari Pak Zainal di SMA Sapama ini, pastinya kan banyak menemui masalah-masalah yang berkaitan dengan etika. Nah, di sini pengalaman Bapak dari belajar yang Bapak untuk pada saat dengan mengaku menjadi kepala sekolah dan Sapama ini apa di bidang ilmu? Oke, terima kasih. Tentang dilema etika kembali, etika ini akan dapat kita personifikasikan apabila dari masing-masing individu punya etika yang positif. Ya, kalau dari masing-masing individu itu punya etika yang baik, etika yang positif, punya rasa saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, mungkin akan terhindar dari konflik-konflik yang mengakibatkan terbentuknya pada etika. Nah, untuk itu sering kami sampaikan kepada teman-teman untuk menjaga etika di lingkungan pendidikan. Ini yang pertama adalah jangan mudah membuat statement. Jangan mudah membuat statement yang bisa menimbulkan kegaduhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertingkah laku dimanapun berada, terutama di lingkungan pendidikan. Karena kita sebagai guru kan nanti akan menjadi suri teladan, menjadi contoh, menjadi teladan bagi anak-anak. Maka bagaimana kita akan membentuk karakter anak kalau etika dan sivilisasi juga masih tidak baik. Jadi pengalaman yang kita ambil di sini adalah bahwa etika itu dimulai dari personal. Bagaimana kita mengimplementasikan, dengan harapan kalau kita bisa mengimplementasikan etika itu dengan baik, kita juga berharap mendapat tanggapan yang baik dari siapapun. Ada lagi yang ditanyakan? Untuk dari pertanyaan terkait mungkin cukup sekian Pak ya. Seperti kemudian Pak Heru dan saya Pak Zat dari wawancara ini mungkin banyak sekali yang bisa kami terima, yang menjadi pembelajaran kami dalam hal penanganan kasus atau mungkin garis besar bagaimana menangani kasus yang beretika, kemudian
pertimbangan dari keadilan dan kasih sayang, kemudian perbandingan antara benar dengan salah, benar dengan benar, kemudian kejadian siapa-siapa yang terlibat itu bagaimana untuk mengatasinya, kemudian kebijakan bagaimana sih yang harus diambil, yang dimana itu membutuhkan waktu cepat ataupun lama atau waktu khusus dimana harus mengumpulkan data-data dimana nanti untuk pengambilan keputusan dia tidak menjadi kontroversi atau lebih bijaksana. Nanti kamu bisa mendapatkan pelajaran dari ya, karena kita juga masih belajar banyak dari pengalaman Bapak. Kemudian bagaimana konflik-konflik tersebut bisa membuat keputusan itu yang lebih objektif, bisa diterima di semua kalangan, entah itu top manajemen sampai manajemen atau sampai ke bawah pun mereka bisa menerima dari situ. Kemudian dari pengalaman Bapak, keputusan itu mudah, tapi bagaimana sih mengimplementasikan atau melaksanakan bersama-sama, komitmen bersama itu bagaimana sih, kan lebih sulit. Itu kan pembelajaran bagi kami. Kalau orang bilang itu ngomong sih mudah, tapi bagaimana konsekuen menjaga komitmen bersama-sama kan itu. Kemudian kira-kira bagaimana kemudian tadi bisa melaksanakan komitmen tersebut itu dari kesadaran dari personalnya. Karena kalau kesadaran personal nanti implementasinya juga lebih baik kalau memang itu sudah ada kesadaran yang lebih baik. Kemudian ada juga kesadaran berorganisasi, karena berorganisasi itu sangat lapangnya dalam suatu instansi karena tahu posisinya, jobisnya tahu lebih enak. Kemudian dari tadi lebih dari anak-anak teman-teman atau sejawat itu lebih baik atau lebih enak membuat statement yang baik agar itu membuat rasa atau jangan membuat tingkah laku atau statement di mana statement itu atau tingkah laku itu membuat konflik horizon ataupun vertikal. Ya tadi dari pertanyaan tadi mungkin itulah kami bisa menerimanya dan kami bisa mendapatkan pelajaran dari pengalaman Bapak tadi. Ya, ini terima kasih sekali Bapak dari Bapak Murdoko dari selaku pimpinan Kepala Sekolah SMK Satama, kami Ibu Bekti, kemudian Bapak Heru Sastri Fajar mengucapkan banyak terima kasih memberi kesempatan kami untuk mewawancara Bapak, dan wawancara ini bisa sebagai pengalaman kami dalam melaksanakan tugas di program calon guru penggerak angkatan 7. Oke, saya sengaja sebelum jadi mungkin saya ada sedikit beberapa tambahan yang bisa dikatakan lanjut bahwa etika itu sesuatu yang tidak kelihatan abstrak, tetapi itu nyata ada. Dia tidak abstrak, tetapi itu nyata ada. Karena apa? Etika itu hubungannya dengan rasa. Dengan rasa, maka agar kita itu terlepas dari yang namanya dilema etika, maka sekarang etika kenapa menjadi dilema itu tadi? Gitu. Karena penilaian kasus etika itu tadi benar dan salah jelas, tapi antara benar dan benar. Tetapi benar dan benar itu kan belum tentu beretika. Nah, kata kuncinya itu tadi benar-benar akan kesadaran personal bagaimana kita itu mempunyai etika yang baik. Karena apa? Etika itu hal yang sangat sensitif karena apa? Hubungannya dengan rasa. Ini hubungannya dengan rasa mudah. Ibarat orang dari mari, tapi nek rasa wis kecentok terkena perkataan yang mungkin menyakitkan, ini susah. Orang rasa loro nek nyokok. Bila ora kita loro, makanya nah maksud saya untuk mendengar selaku CGP ya, mudah-mudahan nanti akan bisa berhasil secara maksimal, secara kualitas, terus bisa berkembang. Karena saya pun sudah punya harapan nanti pendidikan punya hal-hal praktek baik yang bisa menyadarkan teman-teman sehubungan dengan masalah etika. Karena kita sadar bahwa teman-teman kita yang sekarang ini masih saja ada satu dua yang kadang tidak sadar masih melakukan etika. Maka dari hasil CGP nanti mohon untuk implementasi
siswa tapi juga bisa memberikan motivasi ke guru yang lain. Karena dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berorganisasi itu memang kata kuncinya adalah bagaimana kita beretika, dan itu kita awali dari diri kita. Kita tidak mungkin bisa memaksakan etika kepada orang lain tanpa kita mengawali dari diri kita sendiri. Mungkin saja beberapa misalnya kami, dan selanjutnya apabila dari pertanyaan-pertanyaan ini tadi ada yang kurang puas atau kurang clear, monggolah nanti terbuka, bisa di-sharingkan ulang, atau lain kesempatan bisa ditanyakan kembali, atau bisa nanti sharing dengan narasumber yang lain, sehingga nanti benar-benar penjenengan selaku calon gerak yang harapannya gerak ini benar-benar menjadi guru yang berkualitas, terutama dari sisi karakter. Itu gitu saja dari saya. Kalau ada banyak kurangnya, tentu saja saya juga mohon maaf. Terima kasih Pak. Untuk semuanya kita mohon pamit. Terima kasih kapan-kapan nanti kami soal lagi untuk bertanya yang lebih jauh lagi untuk menambah kemampuan. Tidak apa-apa, selama saya bisa membantu, insya Allah ini untuk kepentingan pendidikan. Seperti sering yang kita sampaikan kan, di sekolah kita punya slogan, mari kita bergerak untuk maju bersama, kita bangun Indonesia dari Boyolali. Selamat, mudah-mudahan penjenengan menjadi berjuang yang datang. Selamat. Terima kasih Pak. Selamat. Assalamualaikum Bu Ari. Waalaikumsalam. Pripun kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ya, Derek Dina, semoga selalu diberi kesehatan, keberkahan nantinya dalam memimpin sekolah ini menjadi sekolah yang lebih baik, sekolah yang semakin berprestasi. Ya, amin. Oke. Ibu, sesuai dengan agenda pada pertemuan minggu lalu, sekiranya untuk hari ini adalah kegiatan wawancara berkaitan tentang permasalahan yang sudah panjenengan hadapi tentang dilema etika ataupun rujukan moral. Sedikit saya ingin tahu Ibu Ari, bagaimana Bu Ari dalam mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau rujukan moral yang ada di sekolah ini. Yang pertama yaitu hubungannya dengan kedisiplinan, itu kita ketika rapat secara bersama-sama itu tetap ada namanya penyemangatan buat guru-guru. Selain itu kalau siswa itu kan setiap pagi juga sebelum masuk ke kelas siswa itu juga apel dulu. Nah itu di situ di sela-sela apel itu nanti tetap ada penyemangat buat anak-anak biar anak-anak itu semakin disiplin. Selain itu ketika untuk menyemangati guru ketika rapat itu nanti ketika misalnya ada guru yang tidak disiplin secara otomatis saya memberikan penyemangat ketika rapat itu misalnya guru tersebut tidak berubah sekali dua kali tidak berubah, kemudian saya tegur secara langsung. Oke. Artinya dengan mengidentifikasi permasalahan yang panjenengan lakukan dari sisi dilema etika tentunya berkaitan dengan kedisiplinan guru dan murid, dan itu jenengan lakukan secara langsung ketika di kegiatan upacara bendera. Kemudian Bu Ari, dalam pengambilan keputusan terutama untuk kasus yang dimana dua-duanya itu memiliki kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Kira-kira jenengan dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Ya, pertama ya karena itu hubungannya masalah kedisiplinan itu kan tidak hanya secara individualis, semuanya berkaitan. Semuanya perlu kekompakan, perlu kerjasama dari sebuah tim, baik itu tim Dewan Guru maupun kerjasama dengan siswa juga, dan itu kan semuanya kan
dilihat oleh masyarakat. Makanya kita harus dalam sebuah lembaga ini kita harus kompak saling bekerja sama. Iya. Artinya dalam pengambilan keputusan yang selama ini sudah panjenengan lakukan ya, jenengan awali dengan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan rekan guru yang nantinya harapannya dari permasalahan tersebut tentunya akan memperoleh solusi terbaik. Okay? Kemudian langkah atau prosedur yang sudah panjenengan lakukan berkaitan tentunya dengan masalah kedisiplinan tadi, itu bagaimana kira-kira langkahnya? Pertama, itu kan secara umum, dalam artian secara umum kita mengingatkan, tapi dalam ruang lingkup secara umum, misalnya mengingatkan kalau untuk guru itu ketika kita rapat koordinasi atau ketika kita sharing bersama seperti itu, baik itu yang hubungannya dengan kedinasan maupun dengan di luar dinas, karena di sini juga selain hubungannya dengan kedinasan dari keluarga besar guru sini kan juga ada paguyuban keluarga besar guru itu juga di situ disinggung. Jadi langkah pertama kita dalam mengingatkan kedisiplinan itu ya pada forum ketika kita rapat koordinasi atau pertemuan paguyuban. Tapi ketika langkah pertama itu kita ambil tapi masih belum ada perubahan, kemudian kita kasih kesempatan 2-3 kali. Ketika diingatkan di dalam rapat itu kok nggak ada perubahan, kemudian selain itu juga melalui grup WA juga dengan secara tulisan kan kalau di rapat koordinasi tadi secara lisan, itu juga dengan secara tulisan di grup. Kemudian kalau tidak ada perubahan, kemudian dari salah satu atau beberapa guru mungkin yang kurang disiplin, saya panggil langsung ke ruangan saya, kemudian kita bicara secara tatap muka, secara pribadi dengan pelan-pelan. Oke, jadi langkah-langkah yang selama ini panjenengan lakukan itu yang pertama adalah mengingatkan melalui forum yang ada di sekolah, entah itu dari kegiatan paguyuban maupun rapat atau melalui grup WhatsApp dari WhatsApp pribadi, kemudian memberikan langkah selanjutnya memberikan kesempatan kepada guru tersebut 2-3 kali kesempatan. Bila kemungkinan tidak ada perubahan, baru panjenengan melakukan panggilan secara pribadi. Tentunya dari panggilan itu tidak jauh dari basis nilai kebijakan yang diharapkan. Kemudian Ibu ini kira-kira apa saja yang menurut panjenengan paling efektif dalam pengambilan kasus dilema etika? Kalau menurut saya ya paling efektifnya sebenarnya kalau bertatap langsung secara pribadi, karena kalau secara umum di forum itu kayaknya ya memang kita walaupun di sini ada kepala, ada guru, itu memang kalau secara jabatan itu memang di atas sama di bawah Tapi kalau di forum itu kita saya sendiri selaku kepala itu tidak ibaratnya rentang dengan guru-guru itu tidak terlalu jauh. Jadi kita ketika rapat koordinasi itu kita berbicaranya secara nyantai gitu. Mungkin dengan kesantaian tersebut sehingga menyebabkan guru-guru itu kayaknya kurang dengan bahasa-bahasa dari selain kepala, dari teman-teman itu kayaknya kurang merasuk ke dalam perasaannya, sehingga kalau secara pribadi itu menurut saya itu lebih malah mengena, masuk, lebih masuk, lebih mengena. Jadi yang panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah dengan panggilan guru secara langsung, Kemudian hal apa saja nih yang Bu Ari
merasa menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan kami itu sebenarnya dari saya selaku kepala sudah berusaha gimana caranya untuk anak buah atau teman itu bisa disiplin. Tapi karena dari anak buah sendiri dia itu merasa kalau dibutuhkan di sekolahan, karena kemungkinan misalnya seperti operator itu kan guru yang lain tidak bisa melaksanakan tugasnya, sehingga dia merasa yang paling mampu. Jadi dia mungkin dalam bahasa kasarnya sedikit mengancam. Misalnya saya bisanya ya ibaratnya kalau disuruh disiplin, ibaratnya disuruh berangkat pagi nggak bisa, bisanya ya seperti ini. Kalau masih dibutuhkan ya monggo, kalau enggak ya monggo. Padahal dari sekolah sendiri itu masih membutuhkan dia untuk bekerja sebagai operator di sini. Dan untuk pekerjaan operator bolehlah mungkin dia bisa selesai, cuman kan semuanya itu perlu disiplin juga, karena dia juga punya jam ngajar. Untuk jam ngajar oke lah, dia mungkin jam mapel juga bisa memenuhi target. Cuman segala sesuatunya itu kan ada aturannya, walaupun tidak, misalnya dia punya jamnya jam 9, otomatis kan aturannya sekolahan belnya jam 7 kan harusnya jam 7 sudah sampai di sekolahan lah. Menurut dia secara pribadi mungkin karena tidak punya jam, menurut dia kalau di sekolah cuma tengok-tengok mungkin tidak efektif. Lah itu bagi kami itu merupakan sesuatu dilema yang sangat yang sangat perlu perlu dikompakkan lagi agar semua guru itu bisa disiplin sesuai aturan yang ada di sekolah. Menurut saya seperti itu. Ya, artinya tantangan yang dihadapi Bu Ari itu ketika menghadapi guru yang merasa dibutuhkan sekolah, kemudian yang panjenengan inginkan mungkin guru itu dibutuhkan kedisiplinannya dari dalam diri, ya. Jadi perlu komitmen yang kuat. Kemudian Ibu ketika menghadapi kasus dilema etika, selama ini untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut itu diselesaikan secara terjadwal tertentu ataukah langsung di tempat? Tidak, sebenarnya gini, di sini itu kan dari awal sudah ada program program rapat koordinasi, salah satunya dalam menyelesaikan hal-hal semacam itu, salah satunya itu disisipkan ketika kita melaksanakan rapat koordinasi. Lah rapat koordinasi itu di madrasah kami itu diprogramkan itu setiap 1 bulan sekali, itu di minggu terakhir itu dalam 1 bulan pasti kita adakan rapat itu sebagai evaluasi kegiatan 1 bulan yang sudah berjalan. Lah di situ evaluasinya tidak hanya evaluasi KBM tapi juga evaluasi keseluruhan, yang salah satunya adalah evaluasi dari kedisiplinan guru itu sendiri. Tapi ketika nanti ada itu untuk program yang sudah teragendakan. Tapi nanti ketika ada sesuatu hal yang mendesak, misalnya ada pengumuman atau ada himbauan dari Kemenak atau mungkin dari yayasan yang mana seharusnya itu segera diberitahukan atau disampaikan kepada para guru, itu tidak menuntut kemungkinan kita tetap mengadakan rapat koordinasi. Di situ juga kami sisipkan untuk memberikan himbauan atau kedisiplinan kepada para guru. Kemudian untuk secara pribadi itu ketika kita melihat mungkin sudah beberapa kali ditegur kok tidak berubah, itu kami selain mengagendakan secara tatap muka, itu kemarin kita kesepakatan bersama itu untuk tatap muka itu sekitar tanggal, dari masing-masing guru berbeda, dari masing-masing guru berbeda, ada yang tanggal 10, ada yang tanggal 15 seperti itu. Itu nanti kan
kadang guru itu kan laporan seperti perangkat pembelajaran silabus RPP lah itu di sela-sela itu kita juga memberikan penguatan masalah kedisiplinan. Oke. Jadi artinya selama ini dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika yang panjenengan lakukan adalah dengan di kegiatan rapat atau ya untuk evaluasi kinerja Bapak Ibu guru. Jadi tidak diselesaikan di tempat ya, jadi terjadwal. Kemudian Ibu faktor yang selama ini mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika Ibu, ataukah dari seseorang yang paling dekat dengan Ibu atau faktor yang lainnya? Untuk menyelesaikan itu semua, di sini saya tidak secara pribadi, dalam artian saya tidak sendiri, nggih. Ada beberapa guru itu yang termasuk di sini merupakan tim pengembang kebijakan, nggih. Jadi saya dibantu oleh beberapa guru tim pengembang kebijakan. Selain itu juga kami melibatkan dari pihak masyarakat juga dalam memberikan kebijakan dan langkah-langkah misalnya ketika ada dilema yang kita hadapi, di sini saya juga minta pendapat dengan komite dan tokoh masyarakat juga, dan ada dari beberapa guru yang mana di sini kami anggap lebih bisa memberikan memberikan pembinaan yang lebih sepuh, lebih tahu dan berpengalaman, itu bisa kami ajak kerjasama untuk memberikan kebijakan masalah dilema tersebut. Oke. Jadi selama ini yang membantu panjenengan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu jenengan melakukan komunikasi dari tim pengembangan sekolah, kemudian berkoordinasi juga melibatkan komite dan tokoh masyarakat ya. Kemudian Ibu dari semua hal yang telah jenengan sampaikan ya, pembelajaran yang Anda petik dari pengalaman dalam pengambilan keputusan dilema etika apa Bu kira-kira? Yang bisa diambil itu ternyata dalam menyelesaikan segala sesuatu itu ternyata tidak mudah, gitu. Dan itu dibutuhkan sesuatu hal yang dalam artian yang konsisten. Jadi tidak misalnya tidak sekali dua kali itu misalnya dalam mengingatkan kedisiplinan itu secara kontinu, jadi terus menerus, jadi tidak tidak sekali toh atau dua kali, tapi walaupun guru-guru itu sudah disiplin, tapi untuk penyemangatnya itu ternyata harus disampaikan secara kontinu, jadi terus menerus. Ya, artinya dalam menyelesaikan kasus ini yang selama ini panjenengan hadapi itu berkaitan dengan dilema etika, nggih, ya pembelajaran yang dapat Anda petik adalah ternyata dalam menyelesaikan kasus itu tidak mudah, dan sebagai kepala sekolah tentunya dalam memberikan teladan, kemudian menyampaikan tegurannya itu harus konsisten, nggih, dilakukan secara terus-menerus karena memang tidak mungkin merubah sesuatu itu dengan seperti membalikkan telapak tangan, gitu, tidak semudah itu, butuh tahapan, butuh proses. Oke Bu Ari, wawancara yang saya lakukan hari ini, terima kasih sebelumnya sudah berkenan meluangkan waktu. Semoga nanti ke depannya panjenengan dalam pengambilan keputusan tentunya yang berbasis nilai-nilai kebajikan nantinya akan lebih tepat, baik lagi buat Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan sekolah ini. Terima kasih Bu Ari atas waktunya. Sama-sama Bu. Amin, semoga sekolahan ini semakin berkembang dan maju, dan saya sendiri juga semakin istiqomah dalam segala hal, sehingga teman-teman dan juga anak didik juga sama, juga selalu tetap istiqomah. Ya, luar biasa Bu Ari.